shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know. Hello guys, welcome to my video. My name is Intan Maria Margarita Laya, and you can call me Intan. I am a student at English department, 4th semester, and this video I taken to fulfill my assignment as my final exam at extensive reading course. So I hope you get a benefit from my video, and if you like, don't forget to click like, subscribe, and don't forget to leave a comment if you feel this video is give a benefit for you. Happy watching. Oke teman-teman, jadi di video ini saya akan membagikan hasil bacaan saya kepada teman-teman semua, dan akan saya bagikan dengan dua bahasa. Artinya saya tidak hanya akan menggunakan bahasa Inggris, tapi saya juga akan menggunakan bahasa Indonesia. Okay guys, so the book that I was read is Better English Pronunciation. You can see this. I think this is what mirror. Yes, the title of the book is Better English Pronunciation, that written by G.D. O'Connor dan dipublikasikan pada tahun 1980 oleh Cambridge University Press. Buku ini memiliki halaman sebanyak 150 halaman, dan tipe dari buku ini atau genre dari buku ini adalah non-fiction. Jadi teman-teman semua, alasan mengapa saya memutuskan untuk membaca buku ini adalah pertama karena kita tahu, or we know that in English, when we learn English, there are 4 skills we must have: speaking skills, listening skills, writing skills, and reading skills. One of them is speaking skill. When we speak, it means that we have to pronounce word correctly. Artinya kita harus menyebutkan satu kata itu dengan baik. Nah, menurut saya buku ini sangat bagus untuk kita gunakan. Nah, buku ini juga sudah kami gunakan, saya gunakan saat mengambil mata kuliah pronunciation di semester 2. Nah, jadi mungkin saat itu buku ini belum selesai dipelajari semua, dan saya rasa buku ini sangat bagus untuk dipelajari. Mengapa? Karena saya rasa buku ini mudah untuk dipahami. Mengapa mudah dipahami? Saya akan sharing ya kepada teman-teman. Nah, jadi kalau di buku ini menurut saya ini kan belajar tentang pronunciation. Jadi dia itu nggak melulu langsung dia itu lompat ke bagaimana cara mengucapkan yang baik, tapi dia akan memperkenalkan dahulu kepada kita apa sih itu pronunciation, apa sih gunanya itu pronunciation. Nah, terus dia akan membahas apa sih masalah-masalah dalam pronunciation. Seperti yang kita tahu, masalah dalam pronunciation kita itu adalah karena habit interference, dimana karena kita sering mengucapkan, karena kita adalah native tapi dalam bahasa kita sendiri, maka ketika kita mengucapkan bahasa lain, kebiasaan lama kita untuk mengucapkan bahasa kita sendiri akan terbawa atau actionnya itu kurang pas gitu loh. Nah, jadi di buku ini diawali dengan Introduction of Pronunciation. Di halaman Romawi pertama, dia akan menjelaskan tentang apa itu pronunciation. Kemudian di buku ini selanjutnya dia akan memperkenalkan kepada kita bahwa di bahasa Inggris itu kan seperti yang kita tahu, itu ada vowel, ada consonants, dan itu yang seperti kita pelajari itu sangat berbeda dengan bahasa kita sehari-hari, dimana kalau di bahasa Indonesia we know there are 26 alphabet, and there are 5 vowels, and 21 is consonant. But in English tidak seperti itu. Jadi di sini dia akan memperkenalkan dulu kepada kita apa saja vowel atau apa saja alfabet atau bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, mengapa saya katakan tadi bahwa buku ini sangat bagus? Karena di sini itu kan kita akan
perkenalkan dengan apa saja bunyi-bunyi dalam bahasa Inggris. Nah, dengan bunyi-bunyi itu setiap bab yang diajarkan, dia akan memberikan kepada kita contoh, sehingga itu mudah kita praktekkan dan mudah kita mengerti. Misalnya teman-teman, di The Consonant of English, halaman 24, itu ada beberapa konsonan, misalnya tentang penggunaan huruf V, V, and F, dan dia itu akan memuat dalam beberapa contoh. Nah, jadi kita boleh repeat nih, misalnya kita diajarkan, atau mungkin kita belajar sendiri, kemudian itu sudah disediakan contoh, sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik, dan itu dapat melatih pronunciation kita. Selain itu, karena ini membahas tentang pronunciation, itu artinya dia tidak akan lepas dari yang namanya organ of speech. Nah, dalam buku ini juga dia cantumkan beberapa gambar atau diagram yang menunjukkan tentang organ of speech kita. Nah, jadi dengan apa sih dengan gambar itu, mengapa itu dikatakan bagus? Karena dengan gambar itu kita akan lebih mudah mengerti yang mana organ of speech yang digunakan ketika mengucapkan huruf ini, mengucapkan huruf ini. Nah, misalnya nih kayak huruf bilabial itu kan, atau bilabial konsonan itu, misalnya huruf P, B. Nah, itu kan yang digunakan organ of speech-nya terutama adalah bibir kita, bibir atas dan bibir bawah. Nah, di sini dia akan memberikan diagram yang membuat kita itu mudah mengerti apa organ of speech yang kita gunakan. Oke, teman-teman. Jadi ada pertanyaan selanjutnya bahwa seberapa jauh manfaat yang dia berikan. Sejauh ini buku ini memberikan manfaat yang cukup signifikan kepada saya, terutama dulu nih saya kira kalau huruf F dan V itu pengucapannya sama. Ternyata dalam kalimat atau dalam kata itu dia memiliki perbedaan, dan ini mungkin tidak akan mudah langsung kita mengerti, tapi kita juga harus membutuhkan sumber lain. Like I would say, if you take a phonology and phonetics course, you will understand that in one word there are minimal dalam satu kata itu ada itu disebut dengan allophone, di mana itu ada variasi bunyi. Kalau dia misalnya ada di awal, di tengah, atau di akhir, jadi itu ada beda-bedanya sedikit. Mungkin nanti teman-teman bisa tahu, saya mungkin nggak bisa menjelaskan lebih banyak di sini. Nah, oke teman-teman, jadi di sini ada pertanyaan. Were you glad that you decided to read it? Yes, I'm glad. I'm glad to decide to read this book because it gives best impact for me. And apa yang paling saya suka dari buku ini adalah, memang awalnya kalau kita lihat buku ini agak susah dimengerti kalau kita masih pemula dalam bahasa Inggris. Tetapi dengan contoh-contoh dan dengan kalau misalnya kita ada coach, maka itu akan lebih mudah untuk kita mengerti. Kemudian buku ini seperti yang saya katakan, dia itu memiliki diagram yang bisa membantu kita untuk mengerti isi buku ini dengan baik. Nah, apa sih yang menjadi kesulitannya? Yang menjadi kesulitan dalam memahami buku ini, ya seperti yang saya katakan tadi, sebagai pemula tentu banyak kata-kata atau kalimat yang menggunakan bahasa yang tidak sederhana lagi, dan itu kita harus mengerti lebih dalam. Kita harus mencari tahu apa makna dari kalimat ini untuk dapat mengerti apa yang hendak disampaikan oleh buku ini kepada kita. Dan saya sangat merekomendasikan buku ini kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman yang belajar bahasa Inggris. Ini buku ini sangat saya rekomendasikan, terutama untuk terutama untuk belajar pronunciation atau cara mengucapkan kata dengan benar. Jadi sekian yang bisa dapat saya sharingkan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang bisa saya sharingkan dapat bermanfaat bagi teman semua. Bye-bye.